Shalom, selamat pagi kekasih mulia dan sahabat Family Insight dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemu lagi bareng dengan Buliana dari Family Insight Indonesia. Dan topik yang menarik hari ini kita akan sudah persiapkan ya. Minggu lalu kita sempat spill tuh ya. Kita akan ngomongin tentang peran suami dan istri ya. Dalam membangun keluarga, Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang baik ya, yang baik dan sempurna. Tujuannya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tetapi nggak mungkin dong ya, Tuhan cuman hanya sekedar memberikan tujuan. Ingat ya, salah satu tujuannya kita itu dipersatukan sama Tuhan. Di awal-awal kita sempat ngomong ya, 2 minggu yang lalu, kita bicara tentang apa sih? Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita diminta untuk mengelola dunia ini, bumi ini, berdua. Nah, maka berdua ini kan nggak mungkin job desk-nya sama ya. Pasti job desk-nya beda dong ya. Ada tugas dan tata laksana yang berbeda perannya masing-masing. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang itu. Bagaimana kita menjalankan peran kita, si berdua ini, ya, supaya kita menjalankan peran masing-masing dan tujuannya Tuhan terjadi dan terlaksana. Hari ini kita akan sapa-sapa Buliana dulu. Halo Bu, selamat pagi. Halo pagi Bu Salsa, pagi juga kekasih muria, juga sahabat Family Insight. Iya, hari ini kita kan ngebahas tentang peran nih Bu ya. Nah, dari skor ya Bu ya. Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas rambu-rambunya ya, ada gimana sih kita tahu ya tentang tujuannya Tuhan. Tujuan kenapa kita diminta untuk menikah ya. Kenapa kita harus menikah? Tujuannya buat apa? Kita udah tahu. Kemudian bagaimana kita tahu ya bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang seiman. Seiman konteksnya apa gitu kan ya. Gimana yang dimaksud dengan seiman? Kita udah belajar kemarin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang perannya nih, Bu. Kan pasti ada tugas, tanggung jawab ya. Kemudian apa yang kita perlu persiapkan begitu kan ya Bu ya. Sebagai seorang suami itu harusnya ngapain sih, atau sebagai seorang istri tuh aku harusnya seperti apa ya kan. Ada tata laksana, bahasanya tata laksana gitu ya. Apa ketika mereka menjalankan perannya mereka masing-masing. Nah, untuk mengawali perbincangan kita Bu, boleh dong Bu kita dikasih gambaran dulu deh. Sebenarnya peran-peran seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam pribadi suami dan istri menurut firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa rumah tangga itu dirancang oleh Tuhan sendiri, pernikahan itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan yang berinisiatif itu sudah membuat blue plan kan ya, kalau kita bilang dalam arsitektur membangun rumah, itu ada blue plan. Nah, kalau Tuhan Yesus, Allah Bapa kita juga Allah kita ini dia juga mempunyai blueprint. Blueprintnya itu apa? Di dalam Mazmur 127 dibilang bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Maka waktu Tuhan membangun, Tuhan udah kasih begini loh tugasnya para pria, begini loh tugasnya para istri. Nah, itu menjadi tiang tonggak untuk membangun rumah tersebut. Nah, tugas istri sama suami itu pasti beda gitu. Nggak sama. Karena itu Tuhan bilang kalau dua lebih baik daripada satu. Jadi makanya mereka berdua menikah, membangun pernikahan gitu. Nah, tugasnya apa saja? Nah, nanti kita spill ya. Di dalam Efesus juga menjadi satu panduan bagaimana sebenarnya Tuhan membagi tugas itu. Di dalam Efesus dibilang Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, juga kepada suami dibilang, demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri.
Nah, jadi ini udah blueprint itu kalau kita baca Efesus secara keseluruhan itu sangat clear di mana Tuhan ingin apa begitu. Ini menarik nih ya. Yang disebut, nah nanti aku tanya dulu nih Bu, ini karena tiba-tiba ping gitu muncul di atas kepalaku gitu ya. Kenapa ya kok Tuhan menyebutkan istri dulu tunduk kepada suaminya, baru suami mengasihi istrinya? Nggak kebalik ya Bu ya gitu. Harusnya suami dulu dong Bu mengasihi saya dong Bu gitu, baru nanti saya tunduk. Atau seperti apa sih Bu? Kenapa kok begitu ya Bu ya? Iya, ini jadinya kemarin itu saya juga mempertanyakan kenapa ya si istri dulu, kenapa bukan ditulis suami dulu? Nah, sebenarnya ya, jadi ke suami sudah disiapkan Tuhan kan di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan ingin suami itu seperti Tuhan Kristus, Yesus Kristus sendiri gitu. Dibilang bahwa suami itu dibilang seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Maka udah jelas ini, suami memang harus diikuti. Nah, istri menjadi seorang yang akhirnya disuruh tunduk karena memang istri itu adalah yang berikutnya, yang diciptakan berikutnya. Ya kan? Jadi suami Adam dulu, terus istri itu yang diciptakan berikutnya. Nah, tetapi perintah ini diberikan, istri itu tunduk dulu pada suami. Karena istri ini mempercayai dulu bahwa suaminya itu adalah kepala. Karena Kristus itu menyelamatkan tubuh. Suami juga adalah kepala yang menyelamatkan seluruh tubuh gitu. Maksudnya seluruh keluarga gitu kan, rumah tangga itu Hmm, hmm. tergantung pada si suami ini. Kalau istrinya ini nggak mau tunduk sama suami, ini rumah tangga seperti apa ini gitu. Oke, 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 oke. Ini mulai mulai bekerja nih di dalam otak saya nih ya. Oke, jadi istri tunduk duluan. Jangan-jangan ini karena ini peringatan pertama ya. Lu udah ngeyel duluan sih, karena walaupun udah Adam yang aku ciptakan terlebih dahulu ya, Hawa yang bikin dia jatuh tuh gara-gara keinginan daging saya gitu. Makanya si perempuan ini diingetin sama Tuhan, hei inget ya, ini kepala, lu tunduk dulu gitu ya, gitu. Jadi karena memang pria itu sudah dari awalnya blueprintnya udah di set sama Tuhan bahwa dia harus menjadi kepala nih gitu kan. Nah, yang suka 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 bergeser-bergeser itu banyak kan perempuannya gitu ya Bu ya. Jadi perintahnya makanya perempuannya dulu tunduk dulu, suami mengasihi. Itu bukan terpisah ya kekasih Muria dan sahabat Family Insight itu berdampingan. Artinya bukan mana yang lebih dulu tuh kan. Tetapi ini sama-sama di waktu yang bersamaan. Di waktu yang Iya, bersamaan si istrinya tunduk, suaminya mengasihi. Begitu ya Bu ya, di waktu yang sama karena sepadan iya, dan setara. Ya. Ini iya, terjawab lah ya. Firman betul. Tuhan Jadi akhirnya terjawab tuh. Gimana iya, Bu? di awal kan sebenarnya kita diminta untuk mencarikan yang seiman tadi ya, seiman, sepadan. Nah, seiman ini sebenarnya ya jelas bahwa suami ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang harus masuk kategori suami kita gitu, yang khususnya anak-anak muda nih, cewek-cewek yang mencari akan jodohnya, yang mana yang kehendak Tuhan, benarkah dia gitu. Nah, Iya ya. yang jelas itu harus seiman, atau seiman ikutin nah yang minggu lalu kita sudah bahas tentang seiman. Maka kalau misalnya suami sudah seiman, istri ya jangan ngeyel, siapkan hati untuk memang tunduk mengikuti apa yang suami katakan, yang suami Hmm. pimpin, ya kepala lah ya. Kalau misalnya kepala suruh, ayo ambil gelas itu minum, tangannya ngeyel, gak mau, udah tahu aus, kepala udah suruh perintahin tangan, tapi tangannya nggak mau bergerak, itu namanya stroke ya nggak? Iya, 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 benar, 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 benar. Wah, Mm-mm. ini jadi supaya kita nggak stroke ya Bu ya. Jadi wahai perempuan tunduk dulu ya. Jadi kalau perintah Iya, apa kepalanya kasih perintah apa jalanin gitu supaya nggak stroke kita. Nanti terjadi penyumbatan iya. begitu kan ya Bu ya. Ini menarik Penyumbatan. ya, benar jadi penyumbatan tuh ya. Nah ini menarik ya. Jadi dari blueprint kita sudah dapat bayangan ya bahwa memang Tuhan tuh merancangkan sesuatu yang baik. Bagaimana Tuhan juga mengatur peran dan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Tapi kita mau bicara lebih jauh nih Bu.
Tuhan bilang tentang penolong ya, Tuhan bicara tentang pemimpin ya, tentang kepala peran dan apa namanya perempuan sebagai penolong gitu kan ya. Eh, tetapi kan masing-masing dari antara pria dan wanita ini yang Tuhan ciptakan ini kan berbeda ya Bu. Bahkan tentang kebutuhannya mereka masing-masing saja berbeda. Bahkan pola pikir kita dan seluruh tubuh dan organ kita itu saja bekerjanya berbeda. Begitu kan ya Bu. Kalau kita ngomongin tentang jauh nih, bahkan mata kita, kenapa ya kalau perempuan itu cari barang cepet dapetnya, tapi kalau laki-laki susah bener dapetnya. Itu karena ada fungsi dan perannya gitu loh. Karena dari zaman dulu tuh saya sempat sempat belajar juga ya tentang perbedaan ini secara biologis, dan akhirnya ketika mulai memahami itu, akhirnya saya nggak berdebat terus sama suami saya gitu gara-gara mana sih barang nggak ada di sini nih. Enggak, memang matanya dia diciptakan Tuhan itu untuk sudutnya nggak lebar Single. tapi tajam jauh sekali. Tetapi kalau perempuan itu sudutnya lebar. Jadi misalnya di sini kita kayak apa, ekor mata kita tuh masih bisa lihat yang radiusnya ada di sini. Jadi kalau anak kita meleng tuh kita masih bisa lihat tuh gitu. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, ya udah lihatnya ke situ gitu kan. Nah, ternyata fungsi dan peran itu pun Tuhan ciptakan karena alasan yang jelas gitu. Nah, kita sekarang bicara tentang si perannya, karena kita sudah tahu fungsi tubuh yang Tuhan ciptakan setiap pria dan wanita saja sudah berbeda, tetapi perannya yang menjadi penting saat ini kita perbincangkan. Nah, peran suami tadi Bu, kita walaupun Firman bilangnya istri dulu, kita ngomong suami dulu ya Bu ya, karena kita sesama perempuan, pro perempuan gitu saat ini gitu Iya. kan. Emak-emak yang lagi dengerin kita tolong ikutin juga ya. Perhatikan nih. Suami mengasihi istri, Bu. Nah, gambarannya mengasihi itu yang kayak gimana ya, Bu ya? Apakah Iya, mengasihi itu pokoknya suka bilang I love you setiap pagi gitu, Bu? Ataukah mengasihi itu suka kasih kita surprise, atau mengasihi itu suka apa namanya, kasih act of service gitu kan ya Bu, atau yang seperti apa sih Bu gambaran mengasihi yang Tuhan maksudkan dalam hal ini ya Bu ya, seperti apa ya Bu suami yang mengasihi istrinya itu? iya. Kalau yang tadi Ibu sebutkan itu bagian daripada bahasa kasih ya, yang memang setiap orang berbeda-beda yang bisa ditunjukkan sesuai dengan eh, kebutuhan ataupun memang kita itu orangnya begini, kayak misalnya kalau saya kan lebih senang bahasa kasihnya itu dengan physical touch. Kalau suami saya lebih senang dengan affirmation. Nah, itu bahasa kasih yang berbeda-beda yang kita coba sesuaikan sehingga pasangan kita merasakan bahwa dia dikasihi oleh kita. Nah, tetapi di dalam firman Tuhan yang kali ini kita mau bahas itu tentang bagaimana suami itu mengasihi istri dengan dia bisa menjadi seorang kepala yang seperti tadi perannya yang diberikan oleh Tuhan kepada dia gitu. Kamu suami, kamu jadi kepala. Nah, kepala itu sebagai apa sih sebenarnya? Kepala itu apakah kayak bos gitu? Woi, kamu ya ambilin minum. Woi, ambilin itu. Istri itu jadi kacung gitu enggak kan? Tapi kepala itu seperti apa gitu? Bahwa kepala yang memimpin, kepala yang seperti apa? Kepala yang mempunyai karakter Kristus tentu saja. Karena kalau suami yang mengasihi istrinya, itu dia bisa memimpin istrinya, seluruh keluarganya menjadi tadi dibilang selamat, yang menyelamatkan tubuh. Jadi kepala itu tidak membawa tubuh ini kepada jurang kehancuran, tetapi justru kepala ini memikirkan keseluruhan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi hal-hal yang perlu diarahkan tujuan daripada pernikahan ini. Kalau mulai miring dia juga langsung mengarahkan kembali gitu, dia yang memplanning segala sesuatunya sehingga tubuh itu dia tahu akan mencapai rencana Tuhan yang terbaik begitu. Nah, jadi kepala ini yang banyak mikir tuh. Bahkan kepala ini juga harus dibilang bagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi jemaat, bahkan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, jadi kepala ini siap juga untuk berkorban. Jadi dia mau supaya tubuhnya itu bagus dan sometimes bahkan sampai harus juga
memberikan egonya gitu. Egonya sampai di mana sih? Kan kita suka bilang, oh pria itu egois. Sebenarnya enggak, karena pria itu dia justru harus mempertaruhkan egonya demi keluarganya ini tetap utuh dan selamat begitu. Ini nih Nah, dalam peran pencerahan kepala, baru ya, mm-mm. bahwa sometimes kita ketemu dengan suami-suami yang kita kan suka nyinyir ya Bu ya, suka nyinyir. Ah lu mah jadi orang egois banget, semua semua gue ini jadi ngomel-ngomel lah banyak perempuan ini gitu kan, karena melihat si suaminya ini kurang pengertian, padahal mungkin dalam porsinya dia si suami ini juga mengalahkan egonya dia untuk bersama dengan kita, untuk tetap apa ya, covenant sesuai untuk cover kehidupan kita, bekerja dan lain sebagainya, eh, menjaga supaya rumah tetap dalam kondisi stabil gitu kan ya. Misalnya dia secara emosional dia udah capek, secara emosional dia lelah begitu ya. Banyak pikiran, tetapi ketika sampai di rumah dia harus membuang itu jauh-jauh karena lihat anak-anaknya, karena efek sampingnya ketika dia kesel nanti mungkin akan kebawa ke anak-anak dan istrinya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau suami ini kan dia pakai rasio. Kepala itu memang dekat dengan Mhm, mhm. otak ya, rasio ya. Jadi keputusan-keputusan dia itu, pria itu lebih rasional dibanding sebenarnya wanita. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sama suami, kayak saya sama suami lah ya, seringkali kita tuh kayak tidak setuju dengan pendapat dia. Menurut aku, ih kok gitu banget sih, lu gak mikirin gua gitu ya. Tapi menurut dia sebenarnya itu adalah yang terbaik, keputusan yang menyelamatkan seluruhnya gitu loh, bahwa itu baik gitu. Dan kalau aku pikir-pikir, ya benar juga sih, memang paling selalu ini ya kalau kita ribut, terus nanti kalau aku udah bisa mikir, kalau lagi ribut itu emosi ya, kalau lagi emosi tuh nggak bisa Mhm. mikir, otaknya tuh nggak nyala gitu kalau lagi emosi. Nah begitu udah mulai bisa mikir, terus mikir-mikir, iya ya dia bener ya, memang memang itu jauh lebih baik sih ya, kenapa gue kayaknya nggak mau nurut aja ya, aneh gitu kan, jadi suka Hmm. kayak mikir sendiri gitu. aku Iya, iya, aku iya. merasa memang banyak hal suami itu banyak benernya gitu, dan dia Hmm. lebih banyak logisnya, dan aku setuju gitu sebenarnya. Tetapi kadang tuh kitanya justru yang egois, gak mau ngalah. Hmm, Kitanya hmm, yang hmm. mau Oh, bener-bener makanya itu didengerin mungkin sampai bagian yang pokoknya pertama ngotot. tadi Bu dibilang perempuan harus tunduk dulu, itu jangan-jangan Bu. Kita banyak egoisnya. Kita banyak egoisnya, makanya para Kalau suami yang berkarakter. apa apa namanya, jadi kita diminta untuk tunduk ya. Gitu. Iya. Jadi karakter kita itu, suami kan, kalau kita mencari seorang suami yang tadi seiman, seiman itu kan berarti dia banyak merenungkan firman, dia mencintai firman, mengikis dosa, berarti dia mengarahkan kita kan pada kebenaran. Nah, waktu dia itu seorang yang benar di hadapan Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan dan dia tidak membuat keputusannya gerasa gerusu gitu ya, dia lebih banyak memakai pikirannya dia dan berinteraksi dengan Tuhan, maka sebenarnya istri harus lebih tenang lah gitu. Jangan terlalu banyak ngeyel ataupun terlalu banyak, menurut gua enggak deh, kayaknya enggak gini deh, enggak gitu deh. Mendingan diam dulu, pikir dulu gitu. Di waktu masanya diam Oke. dulu dan mikir dulu, itu akan lebih masuk gitu perspektifnya. Iya ya, benar juga ya gitu. Jadi nggak Hmm. terlalu banyak friksi. Betul, betul. Ini menarik ya. Tadi Bu Liana mengingatkan kita tentang karakter. Jadi makanya sebelum mulai ya, mungkin untuk pasangan-pasangan nih ya, untuk kalian yang belum menikah ya, jadi berhati-hati. Ingat ya, dua sesi kita itu core sekali ya. Kita tahu tentang tujuannya, dan ketika kita mau mencari pasangannya, perhatikan tuh ya, yang punya karakter itu, yang harus yang benar-benar seiman. Seiman bukan hanya sesuai dengan agamanya dan gereja, asal gerejanya sama, denominasinya sama, enggak gitu pokoknya ya. Karena ini karena berkaitan sekali dengan karakter. Karena efek sampingnya ketika kita menjalankan peran kita kepada pria yang memang sudah punya karakter itu, harusnya kita nggak terlalu banyak, ya kayak tadi kata Buliana, nggak perlu banyak ributnya gitu loh. Ya udahlah gitu. Lu udah tahu deh model pikirannya dia seperti apa. Dia akan ikutin firman Tuhan. Ya, pokoknya lurus-lurus aja nih ya. Antara logika firman Tuhan nyambung deh gitu. Karena dia logis sekali. Nah,
begitu juga sebetulnya dengan ketika menjalankan peran daily-nya nih ya. Nah, tadi kan kita menyinggung tuh tentang mengasihi istri gitu kan. Tadi ada bahasa kasih yang sempat saya singgung juga. Nah, sometimes banyak perempuan juga merasa kadangkala terabaikan begitu ya, Bu ya. Merasa terabaikan, merasa dirinya, oh kok aku nggak dikasihi lagi oleh suamiku ya, kok aku nggak dilibatkan dalam obrolan ya. Kadang kan kita sudah ini ya mengambil keputusan udah deh aku kalau udah menikah aku mau jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar gitu kan ya, aku akan dedikasikan hidupku untuk keluargaku. Nah sometimes itu tidak sejalan dengan pasangannya menjadi sangat sosial sekali, biasanya begitu ya. Kalau istrinya anteng di rumah, suaminya banyak yang sosialisasi gitu. Nah, kemudian dalam circle yang sosial itu, suaminya kadang lupa. Kalau dia bawa istri, lupa kenalin ini istri saya. Jadi merasa terabaikan lah Bu, terus merasa nggak nggak dilibatkan dalam banyak hal. Kadang-kadang juga kerasa kayak dicuekin gitu Bu. Nah, bagaimana nih peran suami sebaiknya ketika mereka menjalankan perannya ya sebagai suami yang mengasihi istrinya? Ini kan kebutuhan istri juga ya Bu ya untuk diakui, kemudian dihargai keberadaannya begitu. Gimana Bu? Seharusnya para pria ini berlaku nih. Iya, jadi kalau tadi kita bilang suami itu kan dekat di kepala ini letaknya kan lebih banyak di otak ya. Sedangkan untuk bagian-bagian perasaan sebenarnya ada di otak juga sih ya, bagian perasaan itu. Tetapi itu lebih nempel di para wanita gitu yang lebih banyak memakai perasaan. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan, baik pria maupun wanita sama-sama punya kebutuhan. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan yang bukan hanya kebutuhan makan, minum, itu mah sama lah ya. Semua orang juga punya kebutuhan makan, minum, rasa aman gitu. Dan semua diakui, itu pasti ada di setiap kita, baik pria maupun wanita. Tetapi ada yang lebih spesifik gitu loh. Kalau wanita itu punya kebutuhan untuk eh, ingin merasa penting dan ingin merasa dilibatkan, diutamakan. Nah, itu tuh kebutuhan wanita yang utama tuh. Jadi dia ingin diutamakan. Nah, maka kalau misalnya kita bilang merasa penting, ingin diutamakan, itu berarti ada perbandingan. Nah, di otaknya wanita itu juga ada kalkulasi. Jadi perbandingan, misalnya kalau suami tadi, wah ramah gitu ya, sosial di luar, cekakak cekikik sama orang luar, terus begitu sama istrinya, diem. Istri itu akan berasa apa sih? Terabaikan dong Bu. Kok gitu? Nah, itu. Nah, itu karena kan dia langsung membandingkan, ih lu kok sama orang di luar begitu sangat ramah, sangat sosial, banyak ngomong, sedangkan sama gua lu diem aja di mobil nyetir gitu, diem, Mm-mm, nyetir mm-mm. diem aja, nggak ketawa-ketawa, nggak ajak gua ngomong, itu kan menjadi sesuatu yang lu sayang gua nggak sih? Nah, jadi langsung relate-nya ke sana karena Hmm. perasaan diutamakan itu adalah perasaan disayang. Sedangkan kalau suami ya yang misalnya mengutamakan istrinya. Jadi begitu sampai istrinya digandeng, istrinya dikenal-kenalkan gitu, ini istri gua dengan bangganya gitu. Istri kan akan di sampingnya dengan gitu kan merasa, wes gua diutamakan gitu kan. Terus ini Jadi ya kayak kalau zaman sekarang tuh istilahnya princess treatment Bu. Princess ya, treatment ya. Jadi berasa kayak wow di nomor satu kan ya princess treatment kan begitu ya. Jadi di ya. nomor satu kan kemudian merasa dapat porsi yang cukup dalam perhatian, dalam tindakan dan lain sebagainya ya. Jadi sebetulnya di dalam hati perempuan-perempuan ini dia rindu loh Bu princess treatment Bu ya. Betul, betul banget. Kalau misalnya ya, kan anak wanita kalau dilahirkan di dalam satu keluarga itu biasanya kan dekat sama papanya. Karena papanya Mhm, mhm. mentreat dia tuh seperti princessnya gitu kan. Wah, Iya, 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 kesayangan iya. gitu kan. Semua diutamakan. Nah, begitu dia menikah, ketemu suami kalau yang tidak mengutamakan dia kan dia merasa, ih,
bapak gue perlakukan gue aja nggak kayak gitu kan, kok lu kayak gitu sih gitu Hmm. kan. Kasih itu yang gue tahu adalah kasih yang gue dapat dari bapak gue pertama kali, nah misalnya gitu. Iya, 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 betul, betul, Bu. Nah, ini menarik ya. Jangan-jangan kita masih ada di fase-fase itu tuh ya. Kita masih merindukan princess treatment itu. Tapi sebetulnya wajar nggak sih, Bu, kalau misalnya kita udah nih, Bu, ini udah usia pernikahan udah panjang, udah mungkin di atas 10 tahun, tapi kita masih merindukan princess treatment itu gitu, Bu. Itu oke nggak sih, Bu, sebetulnya? Hmm, princess yang dimaksud dengan princess treatment itu kan juga sesuatu hal yang kita mesti definisikan lebih clear ya. Maksudnya princess Mm-mm. treatment itu kan diutamakan, Mm-mm. dilibatkan dan membuat dia tuh Betul, merasa dipentingkan begitu. betul, Tetapi betul. bukannya princess yang harus dilayani, di Mm-mm, mm-mm. dibukain pintu, makan Mhm, mhm. disiapkan, apa itu princessnya nggak kayak gitu loh, pakai payung dipegangin segala macam kayak Us. gitu itu kan Tapi kalau namanya, ada begitunya gitu, kalau nah misalnya itu ya, itu itu kena kalau drakor. misalnya ada yang begitu ya Bu ya, maksudnya di usia Mm-mm. udah lebih dari 10 tahun misalnya masih diperlakukan seperti itu tuh tetap happy loh Bu. Atau mungkin Betul kadang-kadang, banget. atau kadang-kadang inilah ajaibnya Tuhan ya, misalnya si suami itu sangat princess treatment banget, tetapi kadang-kadang itu ketemunya sama istri-istri yang apa sih lu jadi kayak gitu banget sih gitu. Iya kan Bu? Ketemu lagi Ya, kadang-kala ada istri-istri yang rindu sekali untuk mendapatkan princess treatment tapi justru dapatnya suami-suami yang nggak begitu gitu loh. Nah ini kadang-kadang iya, menjadi apa ya, ke keributan-keributan kecil karena nggak sampai nih maksud dan tujuannya. Nah dalam menjalankan peran tersebut nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu tips bagi si suami dan istri ini ketika mereka harus menyampaikan nih ya, gimana ya caranya supaya dia tahu apa yang menjadi kebutuhanku, aku mengerti apa yang menjadi pikirannya dia, itu ada tipsnya nggak sih Bu? iya. Sebelum itu tadi saya jadi mengingat sesuatu karena banyak sekali di dalam konselingnya istri-istri yang sampai mau cerai. Kenapa? Karena suaminya tidak seperti apa yang dia pikir dia harapkan gitu. Jadi Mhm. suaminya tidak pernah berkata I love you. Suaminya nggak pernah romantis ya, nggak pernah memberikan sesuatu hal yang kayak bunga dan sebagainya gitu, yang kayak ngajak dia makan yang Valentine dinner dan sebagainya gitu. Dan tetapi suaminya seorang pekerja keras. Suaminya setia. Suaminya pulang ya kadang malam karena bekerjanya Lembur. lebih panjang sometimes. Nah, tapi dia juga ayah yang baik gitu kan, yang bertanggung jawab pada anak-anaknya. Tapi dia tidak romantis. Nah, istri berharap suaminya itu mencintainya dia dengan cara yang romantis tadi. Nah, ini kan berarti kan ada sesuatu pandangan yang berbeda yang harus memang Mhm. disinkronisasikan untuk melihat sebenarnya lu sudah dapat 80% lo dari pria yang luar biasa loh gitu kan. Cuma Mhm. kurang 20 romantisnya doang gitu misalnya. Tapi lu mau sia-siakan, mau cari orang lain dengan menceraikan suaminya ini, mencari orang Mhm. lain yang lebih romantis tetapi kehilangan 80% yang dia udah miliki. Ya. Ya kalau coba pikir logis kan pasti kan nggak mau ya. Mm-mm. Jadi memang kalau misalnya kita melihat suami yang mengasihi istri itu, suami yang bisa mengerti akan kebutuhan utama istri, yaitu tadi merasa dipentingkan, dilibatkan, diutamakan. Tetapi yang memang tidak berlebih-lebihan gitu loh. Jadi bukannya dalam konotasi romantis apa tidak romantis ya, karena itu kan tadi balik lagi kepada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ini orangnya romantis, yang ini orangnya tidak romantis. Tadi kan Ibu Salsa bilang bahwa romantis itu bisa ada di cowok, bisa juga ada di cewek gitu. Jadi tergantung Ya, bagaimana betul. dia berasumsinya. Tetapi romantisme itu sebenarnya ada di dalam pernikahan 0 sampai 1 tahun kan, waktu Mhm. masih young love gitu. Masih harus Oke. romantis-romantis ya berduaan gitu. Tapi begitu memasuki fase dari mana dia sudah mulai realistic love di 3 tahun ke atas sampai 10 tahun, itu kan sebenarnya asli-aslinya kita udah mulai keluar gitu. Kita punya
kemampuan diri untuk bisa menjadi yang romantis itu udah runtuh gitu loh. Maksudnya gue udah Mm, jadi diri gue apa adanya gitu. Aku udah kembali aslinya gitu. Nah, di 3 sampai 10 di mana sebenarnya banyak sekali pasangan suami istri mengalami kayak upside down begitu. mhm, Di, mhm, di masa ini dia baru tahu, kok lu begitu banget, dulu lu kagak gitu deh. Sekarang kok kayak gini. Tapi sebenarnya itulah dia gitu. Karena yang dulu itu dia masih cintanya masih menggebu-gebu sehingga dia masih menunjukkan keromantisannya gitu, cintanya masih mhm, romantis. mhm, Tapi mhm, seiring berjalannya waktu kan tuh pasti ya anyep gitu loh, habis. Nah, tetapi memang kita kan memang diminta untuk memelihara cinta. Memelihara cinta artinya walaupun kita sudah tidak menggebu-gebu, tetapi kan kita memelihara itu artinya tetap menyalakan cinta itu. Ya kita create aja something like that kalau memang itu suatu kebutuhan daripada pasangan kita gitu. Kita mhm. berikan gitu kalau itu memang kebutuhannya. Ada seorang istri yang sampai bilang, aduh ampun suami gue bilangin berkali-kali, lu coba ngomong I love you gitu, gue perlu dia perlu afirmasi kan seorang istri ini. Iya, iya. Tapi suaminya bilang, udah jangan lebay. Pokoknya lu lihat tindakan gue, lu juga tahu gue love you gitu kan. Tapi bagi istrinya, gue penting banget gitu loh untuk perlu dapetin kata I love you. Nah, maka di sini sebenarnya kan apa yang menjadi kerinduan daripada pasangan, itu kalau kita wujudkan, itu kan bukti daripada cinta. Kerinduan pasangan, kita mau wujudkan. Terus kalau pasangan bilang, kamu jangan begitu lagi ya. Nah, itu kita jangan lakukan lagi. Nah, itu kan bukti daripada cinta. Kita memberikan apa yang dia inginkan, tidak memberikan apa yang dia tidak mau. Gitu. Mhm, mhm, mhm. Artinya berarti harus tetap dikomunikasikan ya, Bu, ya? Sekalipun Betul. ya mungkin nggak serta-merta saat itu apa namanya langsung terjadi dan dibutuhkan apa namanya terwujud intinya seperti itu. Tetapi ya berjalan dengan proses ada nego-nego lah ya, ada Iya, mencocokkan lah ya. Oke oke oke, aku coba gitu. Walaupun nggak ya rada-rada awkward buat yang tidak pernah ngomong I love you. Tapi kalau misalnya ini kejadian yang unik ya Bu dalam menjalankan peran tadi. Suami yang mengasihi istrinya. Saya tuh baru merasa dikasih suami saya, ya Bu ya. Saya saya merasa saya tuh dikasih suami saya kalau suami saya LDR Bu sama saya. Dia lagi tugas oh, kemana gitu ya, pergi keluar kota. Dia tuh jadi manis Bu. Jadi rajin telepon gitu Bu, nyariin. hmm, Padahal saya nggak nyariin. Kalau dia ada di sekitar saya nyariin. Tapi kalau dia jauh dari saya nggak nyariin. Dia yang cari saya, gitu Bu. Itu yang oh, terjadi. Jadi gitu saya, ya. jadi, gitu. Jadi kalau dia pergi jauh, saya kadang-kadang kan karena tidak ada dia di sekeliling saya, jadi mau nggak mau kan eh, kegiatan di rumah, antar jemput. Jadi aktiviti saya tuh dari A sampai Z mau nggak mau harus dihandle sendiri kan. Jadi I don't have much time gitu untuk hanya untuk menanyakan lu udah makan belum, lagi ngapain, udah makan apa, sekarang udah selesai belum meetingnya. Enggak, saya nggak punya waktu untuk itu. Justru mungkin udah late night, sudah waktunya kita baru istirahat, saya baru bisa telepon. Nah, beda sama dia ketika dia pergi keluar kota gitu kan. Dia rasanya biasanya di circleku tuh ada istriku, ada anak-anakku. Jadi kok hari ini tidak mendengar suara mereka. Jadi dia butuh sekali untuk telepon dan cari kita. Kok hari ini kamu nggak telepon gitu? Gimana hari ini? Jadi dia yang suka nanyain ketika dia pergi jauh gitu. Jadi saya merasa kayak saya, dicari banget sama suami saya itu justru ketika dia pergi gitu. Iya, iya, Beda iya. banget kalau dia ada di sini di sekitar saya yang harus nyariin dia. Lu udah makan belum? Ini ya. Karena ada Mesti di siapin sekeliling ya. gitu. Jadi, oh, jadi mau disiapin ini nggak di sini. Jadi begitulah itu dinamikanya. Tapi itu perlu dikomunikasikan dan ini bagus ya. Jadi mungkin untuk pasangan-pasangan di luaran sana ada juga yang model-model kayak saya begitu ya. Baru merasa dicariin sama suaminya itu kalau suaminya pergi gitu. Iya, iya, iya. Ya, itu bagus ya. Ada loh kejadian juga di mana kalau suaminya pergi justru istri merasa, wih freedom, suami gue pergi. Ada yang merasa seperti demikian. Sehingga dia lebih Hmm. merasa kalau suaminya pergi dia bebas gitu. Di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Karena kalau suaminya ada di dekat dia,
banyak permintaan yang harus diwujudkan dan Hmm, dia lelah gitu kan. Nah, ini ya memang ya hubungan yang ya. tidak baik ya. Maka dari itu Mhm. mereka mereka di dalam counseling perlu dilayani. Dan ini menarik ya. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini mungkin kalau Anda merasa bahwa aku kok masih susah ya untuk memahami suamiku. It's okay nggak sih Bu kalau misalnya dalam proses ya Bu di dalam pernikahan mengenali peran masing-masing, kemudian untuk bisa mengkoneksikan atau mensinkronkan tadi kita membutuhkan pihak ketiga atau seorang konselor atau pendamping di dalam pernikahan ini untuk bisa ngasih advice lah ke kita apa ya yang sebaiknya kita lakukan. Itu oke nggak sih Bu? Boleh nggak sih dilakukan atau memang itu yang harus dilakukan? Iya, banyak yang berpikir cari konselor itu kalau masalah sudah beratnya berat banget sampai udah nggak bisa Mm-mm. ditanggung baru mencari konselor. Sebenarnya mencari konselor itu kan artinya mencari nasihat ya. Semakin banyak Betul. penasehat, kita semakin bisa mewujudkan hal-hal yang indah di dalam kehidupan. Maka kalau ada something yang kita rasa ini nggak on the track gitu kan, aku rasa Mm-mm. kenapa nggak nyaman. Ada something gitu yang kita belum tahu, tetapi kayaknya kita perlu kerjakan. Mari datang ke Mm-mm. konselor untuk kita bisa dibantu, dilihat, melihat gitu. Apa sih yang sebenarnya menjadi masalah yang membuat ada ganjalan ini? Nah, itu sebenarnya udah oke, nggak perlu sampai masalahnya terlalu. Karena yang membuat suami istri itu bercerai bukan masalah yang langsung yang besar. Perselingkuhan itu nggak langsung jadi, terus langsung sehari berselingkuh dan sebagainya. Tetapi itu udah kita tahu dari sejak awal. Dan bahkan sebenarnya yang paling banyak menyebabkan uh, per- perpisahan perceraian suami dan istri itu adalah perselisihan. Kalau kita lihat di data ya, perceraian terbanyak kenapa? Karena perselisihan. Nah, Oke. perselisihan ini kan kesalahpahaman, bukan KDRT, bukan perselingkuhan, tetapi perselisihan. Jadi itu hal-hal Hmm. yang menumpuk gitu loh. Akhirnya merasa udah nggak cocok, kamu udah nggak nyambung, kamu nggak bisa lagi bersama aku udah nggak Hmm. merasa sejahtera bersama kamu. Nah, itu akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Yang sebenarnya itu bisa kan diselesaikan. Hmm. Hmm. Tetapi tembok yang terbangun sudah terlalu tinggi karena dari awal, waktu masih kecil, mereka belum merasa ini masalah, begitu. Jadi diabaikan aja ya Bu ya, karena masih merasa Mm-mm. ah ini mungkin hanya kerikil kecil, tapi kerikil kecil itu nggak cepat Bereskan, dibersihkan, nggak cepat dibereskan, jadi sampai akhirnya jadi batu yang besar begitu ya. Ya, jadi dalam melukai. menjalankan, jadi dalam menjalankan peran-peran kita baik sebagai suami maupun istri, terkadang kita juga ketemu dengan kerikil-kerikil itu. Jadi kalau misalnya kekasih Muria maupun sahabat Family Insight, Anda mulai merasa ya, kayaknya ada ganjalan deh, sesuatu yang ini kalau dibiarkan, nanti lama-lama nih jadi penyakit nih gitu kan. Jadi jangan menunggu sampai jadi timbul penyakit kalau kata Buliana tadi itu ya. Jangan nunggu jadi penyakit dulu baru nanti datang ke dokternya gitu. Kalau kamu menyadari itu memang bisa diatasi lebih awal, lebih dini, ya dicegah gitu. Oke? Dan ini menarik ya. Tadi baru dari sudut pandang suami. Kita tahu bahwa suami itu harus mengasihi istrinya. Bentuknya tadi macam-macam ya. Dengan cara misalnya kita memahami kebutuhan istrinya dan kita hadir di dalam setiap kehidupan, aspek kehidupannya dia as a partner, as a suppose ya, support system. Nah, itu perlu kita sampaikan juga ketika misalnya nggak connect nih, aku maunya ini, lu ngelakunya itu gitu kan. Bahkan misal ibarat kata nih ya, perkara kasih hadiah. Kan aku udah cinta sama kamu nih, kasih hadiah. Ternyata hadiah yang dikasih bukan sesuatu yang istrinya kepingin tuh ya Bu ya. Kan jadi masalah. Lu nggak ngertiin gue ya. Lu nggak ngerti apa yang gue suka ya. Gitu. Salah lagi. Kan aku udah kasih hadiah. Iya tapi hadiahnya nggak sesuai sama yang aku mau. Apa nggak sesuai dengan karakterku. Nggak sesuai dengan kepribadianku. Artinya ada yang salah nih gitu kan. Oh mungkin kurang kurang memahami ya, kurang banyak bicara. Aku tuh sukanya ini. Nah, itu perlu dikomunikasikan seperti yang tadi Buliana ceritakan. Nah, itu tadi baru dari Ya. peran suami. Nah, ini Jadi lebih kalau menarik lagi nih. ngomongin soal ini Gimana tadi Bu? ya, saya tiba-tiba teringat ada suami-suami yang memang sebenarnya baik loh. Jadi dia mau bantu loh. Tapi
kalau di rumah dia lagi duduk-duduk, terus dia tanya istrinya mau dibantuin apa. Ini udah pulang kerja ya, udah capek ya Hmm. suaminya. Terus kemudian istrinya lagi beres-beres rumah, terus suaminya tanya mau dibantuin apa gitu. Nah, istrinya menjawabnya dengan ketus, gak usah nanya, lihat aja juga tahu kan mau dibantuin apa. Kan jadi suami kan bingung ya. Nah, oke, next time-nya besokannya dia akhirnya ya udah gue bantuin lah cuci piring. Dia cuci piring tuh tanpa disuruh istrinya dia bantuin. Hmm, hmm, hmm. Besokannya pas dia lagi cuci piring istrinya bilang gini, emang gak tahu ya taruh piring harus begini harus di sini. Kata suami, gue Nah, nggak salah bantuin lagi. dimarahin. Untuk dibantuin salah juga. Jadi gue mau apa gitu? Gue duduk-duduk salah juga. Bilang duduk-duduk Hmm, aja nggak bantuin. Ah, itu kan karena nggak dikomunikasikan sebenarnya apa sih yang istri itu benar inginkan dan mau gitu. Kalau hmm, suami hmm, melakukan kesalahan, kenapa harus juga so perfect banget gitu? Kenapa suami itu mau hmm, hmm, membantu loh gitu. Suaminya udah baik loh. hmm, Ya, jadi kita istri juga harap mengerti juga peran kita ya. Makanya sekarang kita mau hmm, masuk hmm. nih, peran istri apa sih gitu. Betul. Nah, ini karena ini penting ya. Kita nggak mungkin dong ngomongin hanya dari satu sisi aja tanpa kita melihat dari sisi yang lain. Nah, kalau suami tadi sudah kita ketemulah dengan anggaplah ya, ini yang sudah dengan karakter Kristus ya. Ini udah baik bener nih ya. Nah, tetapi kita juga harus menjadi pasangan yang sepadan ya. Karena Tuhan bilang nggak diciptakannya perempuan itu serupa dan sebegambar sebagai apa? Penolong yang sepadan. What's the meaning of penolong yang sepadan, Bu? Ya, Iya, jangan jadi akhirnya si perempuan ini hadir untuk bikin rusuh gitu kan? iya betul. Jadi penolong yang sepadan, waktu lalu kan kita ngomong tentang seiman. Kali ini kita mau lebih fokus nih, kita zoom zoom di pada kata sepadannya itu tadi. Penolong itu pada pasti kita bisa menjadi menolong suami kita. Bukan perongrong, tetapi kita penolong ya. Nah, namanya penolong itu harus juga dikatakan lagi sepadan. Kata penolongnya sendiri itu sudah mempunyai suatu meaning yang sangat dalam. Karena kata yang dipakai di Alkitab itu sama dengan kata Allah waktu menjadi penolong Israel. Nah, jadi Hmm. Allah penolong Israel itu memakai kata yang sama Ezer dengan penolong yang sepadan ini, penolong bagi istri Oh. itu yang dikatanya sama itu di Kejadian. Maka pas kita lihat loh, istri itu disetarakan loh dengan Allah penolong Israel. Buset, padahal istri kayaknya lemah gitu ya. Masa sih istri seperti Allah yang menjadi penolong Israel yang tidak pernah Hmm, terlelap, hmm, tidak pernah tertidur gitu kan, Allah Israel yang luar biasa, yang kuat di waktu Israel titik paling lemah. Mereka tuh minta pertolongan. Allah penolongku dikatakan. Nah, itu penolong itu dikatakan Ezer. Nah, maka penolong Israel itu di saat suami pada titik paling lemah. Di situ sebenarnya istri berperan sebagai penolong hmm, yang hmm. juga kuat seperti Allah penolong Israel itu. Nah, istri menjadi Oh, istri yang kuat itu bagaimana caranya? Istri pun harus connect with God also gitu. Jadi yes, istri yes. yang tidak terkonek dengan Tuhan Allah, kita bakal ikut ngedrop waktu suami itu di Hmm, bottom. Tapi kalau kita terkonek dengan Tuhan, kita pun membangun intimacy with God, kita pun menjadi seorang yang mencari selalu kehendak Tuhan, mencari kekuatan daripada Tuhan setiap pagi bangun gitu untuk mencari firman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau bicara kepadaku. Kita connect lah dengan Tuhan ini, maka kita mempunyai kekuatan tuh untuk menjadi penolong bagi suami kita. Nah, penolong itu tidak cuma penolong doang, ditambahin lagi sepadan. Jadi hmm, penolong hmm. bukan penolong biasa, nih penolong harus yang sepadan karena suami itu unik. Suami itu unik, suami itu setiap pria kan pasti punya pribadinya berbeda-beda, karakternya beda-beda. Hmm. Maka sepadan itu artinya apa sih? Nah, sebenarnya kalau kita mau ngelihat secara dalam, ada 4 arti dari sepadan ini. Jadi yang pertama Apa aja tuh, Bu? itu lawan, justru lawan. Lawan, makanya suami dan istri itu harus pria dan wanita, nggak boleh gender yang sama, karena lawan. Hmm.
Nah, gak ada makanya pria sama pria, wanita sama wanita. No, jadi penolong yang sepadan itu arti katanya lawan. Maka pria harus mencari wanita, wanita harus mencari pria. Hmm. Jadi Gitu. sepadan bukan artinya sama ya. Ini Iya, baru yang pertama, betul. Ternyata iya, sepadan itu artinya berlawanan ya, Bu ya. berlawanan. Nah, berlawanan ini juga bisa diambil dengan kata match kalau bahasa Inggrisnya. Match. Hmm. Kalau misalnya kayak di game, kayak misalnya kita main pingpong atau main itu ya, wah match nih seri gitu kan. Artinya tuh kekuatannya pun sama, Oke. match gitu. Jadi bukannya lu lebih hebat dari gua lebih hebat dari lu, bukannya kayak gitu, tetapi match Hmm. bener-bener, wah seri ini mah gitu. Kuatnya sama nih. Makanya kalau lagi ribut, konflik sama-sama kuat kan, nggak ada tuh yang mau ngalah. Ini kuat, lebih bener, ini bener juga. Jadi siapa yang bakal menang? Nah, makanya kita kan nggak bisa bilang I win, you lose, I win. Kita nggak bisa bilang begitu kan. Maka kita Ya, di ya. dalam suami dan istri, kita kalau mau berkolaborasi, kita win-win solution. Kita sama-sama menang karena hasilnya itu adalah untuk kebaikan bersama-sama gitu. Hmm. Nah, Hmm. karena kita match, seri, sama-sama kuat. Nah, sepadan apa lagi? Sepadan itu juga artinya fit, cocok, Oke. cocok Kalau bajunya jadinya. fit, ngepas gitu ya, Bu ya. Ah, iya, nggak kegedean, nggak kekecilan, Mm, mm, fit, mm, mm, bagus. Kalau kita lihat cocok, oh ya, fit nih warnanya juga cocok gitu. Pas dilihat, mm, mm, cocok mm, ya mm. mereka ya gitu. Jadi itu cocok gitu, fit. Nah, kemudian ada lagi nyambung, nyambung, Connected. connected. Nah, artinya corresponding satu sama lain. Jadi satu sama lain ini kalau sepadan itu mereka bisa berkoresponden. Koresponden itu artinya memberikan sama-sama respon yang partneran gitu loh, yang setara, yang cocok gitu, Mm, yang pas. Nah, ini namanya corresponding to himself. Jadi kalau misalnya kita suka bilang eh, garing gitu misal atau nggak suaminya lagi bercerita, wah ada lagi yang lucu nih terus istrinya bilang gitu aja lucu. Itu kan kayak nyambung ya. Nah, misalnya suaminya bilang, ini nih, istrinya yang sering sih ya, istri kan lebih di rumah, lebih lebih mm. memahami ada masalah apa nih di rumah. Nah, terus Ya. istrinya bilang ke suami begini, Papa, ini ada masalah gini-gini, lu anak kita gini-gini-gini. Suaminya bilang, nggak masalah itu mah biarin aja. Itu nggak nyambung gitu. Jadi Hmm. bagi istri ini masalah, bagi suami kagak. Ada pembicaraan yang nggak bisa connect. Istrinya nggak bisa ngomong apa-apa lagi dong kalau misalnya digituin. Ya, 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 ya. Mm-mm. Nah, kalau suami Padahal juga sama. mungkin dalam prosesnya membutuhkan dukungan ya, Bu ya. Padahal Mm-mm. membutuhkan dukungan, butuh ini gimana nih? Mungkin mau jadi malas ya untuk melanjutkan diskusi akhirnya kan ya ketika dipotong tuh nggak masalah. Buat gue nggak masalah Iya. gitu kan ya. Nah, kalau misal dalam kasus misalnya kan zaman sekarang anak-anak pada kecenderungan addicted to game gitu ya. Nah, Hmm. misalnya anak-anak main game terlalu lama, terus itu istri bilang ke suaminya, anak udah dibilangin berhenti main game, gak mau main game, jangan main game terus gitu, sehari-hari itu di kamar terus main game. Suami bilang, ya nggak apa-apa lah, biarin aja dia kan perlu hiburan misalnya. Nah, Hmm. karena Hmm. suaminya sendiri juga main game. Wah, Ya. jadi nggak masalah lah, game itu buat hiburan gitu. Waduh, istri kan lama-lama sewot gitu ya. Gue harus berusaha sendiri. Nah, ini nggak corresponding gitu loh. Nah, corresponding to himself artinya kalau misalnya suami bilang A, ya istri bilang A, suami bilang B, ya istri juga sama bilang B. Kenapa? Karena mereka bisa mendiskusikan sesuatu yang bisa mendeteksi sesuatu sama gitu. Ini kalau masalah, oh begitu ya, itu masalah ya. Saling bisa berdiskusi. Nah, corresponding itu juga apa? Ya suami kan bekerja ya seharian di luar, nggak mengerti keadaan di rumah. Istri di rumah, mengerti keadaan di rumah. Tetapi itu nggak terpisah gitu. Suami pun Hmm. tahu keadaan di rumah. Kenapa? Karena istri bercerita kepada suaminya tentang keadaan di rumah. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. suami juga bercerita tentang keadaan dia di kantor kepada istrinya sehingga istri mengerti kondisi suaminya di kantor.
Jadi suami-suami nggak dibilang kayaknya masuk dalam goanya sendiri, tidak mau bercerita. Istri tanya, kamu kenapa? Kok mukanya kesal begitu? Pulang kerja capek ya? Nggak apa-apa. Nah, istri nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau digituin. Iya, 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 iya. Wah, Betul, betul. terus gimana ini suami gue nggak mau cerita gitu kan? Hmm, hmm, hmm. Nah, ini kan juga harus corresponding. Jadi akhirnya saling bercerita, saling mengetahui situasi, sama-sama mencari jalan keluar. Nah, itu corresponding, sepadan. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini menarik ya. Jadi ternyata kalau kita ngomong setara ya, yang seimbang, yang balance ya, yang sepadan itu ternyata tidak sesederhana kata itu gitu. Oh, setara, sepadan. Oh, pokoknya oh dalam hal kekayaan sama, oh, dalam ini enggak, bukan ya. Ternyata bukan seperti itu tuh. Tetapi juga bisa seperti match tadi ya, pasangan yang cocok ya. Jadi kalau misalnya sandal, sepatu itu sepasang ya, beda, memang beda. Tapi kalau misalnya kiri semua atau kanan semua nggak jadi itu ya. Itu kan tadi kan harus berlawanan ya Bu Iya, ya. Jadi itu iya, ini pasangan atau istri itu ya perannya seperti itu gitu. Tidak tidak ngajak saingan kan ya Bu ya. Bukan ngajak iya, saingan. iya, Bukan bersaing dalam hal ini, walaupun berlawanan tetapi bukan sedang bersaing ya. Intinya seperti itu. Nah, yang menarik lagi nih Bu, istri itu kan title-nya ada sebuah peran bahwa dia adalah bagian dari pemelihara kehidupan. What's the meaning of pemelihara kehidupan sih Bu di dalam rumah tangga itu? iya. Jadi selain penolong yang sepadan ini, bukan selain, tetapi di dalam kata penolong yang sepadan ini juga sebenarnya itu Hmm, mengandung arti dia pemelihara kehidupan. Nah, suami hmm, kan di dalam rumah kan dipelihara kehidupannya oleh istri ya. hmm, Dimasakin, dibuatkan rumah yang home sweet home. Sehingga waktu hmm, suami itu hatinya tuh selalu ingin pulang. Tadi Ibu Salsa bilang suami kalau pergi jauh dia langsung rindu rumah. Nah, rindu istri, hmm, nah, rindu anak-anaknya. Nah, itu sebenarnya itu kan situasi di mana istri yang menciptakan kondisi bahwa suami nyaman berada di dalam rumahnya gitu. hmm, Nah, hmm, ini kan pemelihara kehidupan di mana suami itu bisa tahu di mana tempatku untuk pulang gitu. Aku ingin pulang. Nah, itu kan sesuatu home yang bukan cuma rumah ataupun bentuk fisik rumah tempat cuma numpang tidur, numpang makan, tetapi suatu rumah di mana dia punya perasaan juga terfulfill, yaitu perasaan nyaman berada di dalam rumah. Nah, di sini kan hmm, istri yang membuat homemaker itu, membuat rumah itu terasa nyaman. Itu adanya istri. Nah, suami-suami kalau tidak mengasihi istri, hati-hati tuh, kan ada istilah ya. Kalau lu mengasihi istri lu, lu membuat surga di bumi gitu kan. hmm. Nah, tapi kalau misalnya lu macem-macem sama istri, lu buat neraka di bumi. Begitu pulang, wah, mengerikan sekali gitu. Wah, ya, 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 ya. Jadi istri-istri kita homemaker, kita justru yang pencipta kenyamanan di dalam rumah kita. Misalnya kerapihan Hmm, rumah, di mana kita begitu suami mau duduk, wah bangkunya penuh barang nggak bisa duduk kan repot ya. Jadi hmm, kita hmm, hmm, rapikan, rumah juga bersih, nyaman gitu, semua tertata, makanan tersedia gitu kan. Nah itu semua peran siapa sih? Istri kan yang ada di rumah hmm, untuk hmm, mengatur hmm. semuanya itu baik. Mm-mm. Nah, Oke, dan juga menarik ya. pemelihara kehidupan ini bukan cuma home sweet home, karena ada istri-istri yang terlalu, wah terlalu ya istilahnya, terlalu banget memperhatikan rumah sampai suaminya nggak diperhatikan gitu loh. Saya punya klien dia Hmm, dia bilang setiap hari dia begitu mau minum kopi, teh gitu ya. Kalau kopi kan pagi-pagi, teh sore-sore. Tapi istrinya tuh rajin banget. Dia selalu bikinin, papi mau kopi, mau dibikinin kopi. Tapi habis itu istrinya pergi kayak setrikaan, bersihin rumah, ngelap-ngelap apa gitu. Padahal hmm, kerinduan suami itu istri teh duduk sini loh gitu, ngobrol sama aku gitu, temenin. hmm, Tapi istrinya hmm, pengen menciptakan rumah yang kinclong, yang bagus semuanya. Pokoknya apik gitu, enak, nyaman, nggak bisa ditinggal gitu. Aku harus membereskan semuanya.
Itu Berdedikasi juga sekali nih ya Bu ya, istriku nih modelnya begini nih. itu juga nggak bisa kayak gitu gitu loh. Jadi istri juga harus melihat bahwa istri bisa menyeimbangkan gitu loh. Dia juga tahu tadi ada beberapa poin sebenarnya di dalam pemelihara kehidupan. Jadi tadi selain homemaker juga bisa mengenali kebutuhan suaminya. Kebutuhan utama suami ada loh. Tadi kita ngomongin kebutuhan utama istri. Suami-suami kan juga bilang, kita juga punya kebutuhan utama loh, gitu. Oke, kebutuhan Suami-suami kan utamanya juga apa nih Bu? mau. Kebutuhan utama suami justru dilayani, dihormati, Hmm, dihargai, gitu. Nah, kalau kebutuhan utamanya dia itu cuma dikasih minum doang, yang nggak dilayani, nggak ditemenin, itu dia merasa hampa juga, gitu kan. Jadi suami hmm, senang kalau dilayani, tapi mau perlu apa lagi, gitu kan. hmm. Gimana ceritain apa-apa. Nah, itu suami juga senang gitu untuk dilayani. Nah, termasuk kebutuhan seksual. Kalau suami kan dilayani secara kebutuhan fisiknya juga. Nah, bagi ini kita kayaknya waktunya udah tight ya, Ibu ya. Ya, udah mendekati detik-detik terakhir nih Bu. Injury time. Iya, iya. Jadi kalau eh, Bapak Ibu yang ingin membaca ataupun mengetahui lebih lanjut gitu loh tentang peran istri, memang semuanya sudah dituliskan. Ini kami punya bukunya namanya Grow and Fruitful Marriage. Kelihatan? Oh, ya 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 Nah, ya, ini, betul betul betul. iya, Oke, ini, ini ini boleh bisa di di, highlight tuh nanti tuh ya. Kita akan bisa belajar juga dari situ ya, dari membaca buku betul, ini ya. Karena iya, apa yang baca kita buku. sampaikan ada di situ juga tuh. Betul, bisa lebih dalam, di digging. Oh, maksudnya gini, maksudnya gitu. Karena kalau Mm-mm. misalnya ngomong mungkin berlalunya terlalu cepat, ada orang-orang yang mode belajarnya dengan membaca, itu bisa langsung Mm-mm. dilihat terus digarisin. Ini aku Boleh, udah boleh, nih. boleh, boleh. Ini aku belum nih. Wah, ini aku mesti targetin aku bisa menjadi wanita seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi kan Mm-mm. biasa kalau aku baca buku begitu, digaret-garetin, dipakein stabilo warna-warni. Wah. Itu kalau mau carinya di mana, Bu? Di toko buku terdekat adakah atau di mana ya, Bu ya? Atau bisa DM Buliana nih? Bisa DM, bisa juga Shopee, ada Shopee. Oh, di Shopee ya, di toko Orange ada tuh ya Kekasih Muria. Iya, Jadi Kekasih Muria dan sahabat Family Insight yang mungkin Anda membutuhkan buku tersebut ya. Apa tadi Bu judulnya Bu? Growth grow, Fit, grow Fruit and fruitful, Fruitful. Ya, Fruitful fruitful. Marriage ya. Iya, Jadi ini merupakan salah satu bukunya Buliana bersama dengan Pak Chang atau buku berdua kan Bu? iya, Pacang Kuiva. Dengan saya membantu dikit-dikit. Suami yang paling banyaknya. Jadi ini buku berdua, berdua denganmu, indah rasanya ya. Mari berbuah bersama. Nah, itu bisa kita belajar bareng lewat buku tersebut juga yang akan juga menolong kekasih Muria maupun sahabat Family Insight untuk juga bisa berbuah ya di dalam pernikahannya. Karena kita tahu ya, ini nggak akan mudah pernikahan. Kalau ada lagu tuh ya, saya mau mengingatkan. Ada sebuah lagu, dulu saya suka sekali putarkan lagu ini. Judulnya Only You by Sydney Muhede. Mungkin pernah dengar ya. Buliana pernah dengar pasti lah. Kan nggak ada satu orang pun yang bilang bahwa pernikahan itu mudah. Ya, bahwa kita perlu ada usaha ya. Tetapi kita tahu tuh ya, pada akhirnya ketika kita terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kita tahu tujuan awal kita kenapa kita menikah dan kenapa Tuhan mau menciptakan pernikahan itu. Kita sadar betul kenapa ya kita harus memilih pasangan yang seiman dan kita menemukan pasangan yang sepadan dengan kita. Kita tahu juga perannya nanti seperti apa ya. Ketika saya menjadi seorang suami, saya harus menjadi suami yang seperti apa. Ketika saya menjadi seorang istri, kita menjadi seorang istri yang seperti apa. Kita membangun keluarga ini akan menjadi keluarga yang berbuah banyak, yang berbuah manis, tidak hanya untuk kita sendiri ya, seperti tujuan awalnya untuk kebaikan kita, tetapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari kita akan lahir buah-buah anak-anak seperti anak-anak di tangan pahlawan ya, anak panah di tangan pahlawan melesat kepada tujuannya seperti yang dimau Tuhan. Wow,
Itu luar biasa ya. Jadi nggak ada salahnya nih kita mau belajar bareng ya, bareng sama Family Insight Indonesia. Di setiap hari Rabu jam 9 pagi kita akan ketemu ngobrol bareng sama Bu Liana. Kita akan belajar bareng sama Bu Liana juga ya. Seru-seruan dan kita pengen bertumbuh nih di dalam kehidupan relasi kita bersama dengan pasangan supaya kita punya keluarga-keluarga yang berbuah manis gitu ya. Puji Tuhan ya, kita udah sampai di ujung perjumpaan kita, nggak kerasa 1 jam loh ya, kita udah di injury time bersama dengan Bu Liana. Kalau ngobrol sama Bu Liana soalnya memang agak berkejar-kejaran, seru soalnya ya. Jadi tetap saksikan ya, Kopi Pagi ya, Kopi Pagi di setiap hari Rabu jam 9 pagi ya, hanya di Radio Muria. Nanti juga bisa nonton ya, nonton tayangannya di YouTube-nya Radio Muria maupun di YouTube channelnya Family Insight Indonesia. Terima kasih ya sudah menyaksikan program kita Kopi Pagi pada hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini itu juga boleh memberikan dampak positif untuk Anda. Tangkap nilai baiknya. Nggak cuma ditangkap, didengarkan, tetapi juga diresapi dan dilakukan ya, supaya kita jadi berbuah. Terima kasih ya sudah menyaksikan obrolan kita pagi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.